Ya. Oh ya, silakan, silakan bisa dimulai. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Mbak Dina? Sudah oke, Bu? Sudah Oke. oke. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang telah setia selalu mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pangan dan Gizi. Tadi Ibu Trisha sudah menjelaskan banyak mengenai gut microbiota. Saya akan sharing ya, pengetahuan mengenai probiotik. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang sudah cukup sangat paham mengenai probiotik, namun mungkin juga ada yang belum begitu mengenal. Jadi saya akan sampaikan tentang probiotik secara ya, dan nanti juga ada beberapa hasil penelitian. Ya, ini memang merupakan bagian dari kuliah umum tentang probiotik dan mikrobiota. Tadi juga sudah disampaikan oleh Putrisha ya, ini juga bagian kegiatan bersama Pusat Studi Pangan Gizi, PUI-PT, Probiotik UG, dan Islam GM. Oke, jadi mengulang sedikit, mungkin nanti ada sedikit overlap ya, bahwa tentang konsep probiotik itu, istilah probiotik itu sesungguhnya apa ya? Probiotik berasal dari bahasa Yunani yang artinya for life. Jadi ini berlawanan dengan antibiotik. Ini probiotik. Pengertian mengenai probiotik itu berkembang ya. Tahun 1965 ini Lilly dan Stilwell itu memberikan pengertian probiotik sebagai substansi yang dihasilkan oleh satu mikroorganisme yang dapat menstimulasi pertumbuhan mikroorganisme yang lain. Ya, jadi ini berlawanan dengan antibiotik yang substansi yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme. Nah, kemudian Parker tahun 1974 itu menggunakan istilah probiotik untuk menjelaskan mikroorganisme atau substansi yang memiliki kontribusi terhadap keseimbangan mikrobiota saluran pencernaan. Ya, tadi Bu Trisha sudah menjelaskan banyak ya mengenai mikrobiota saluran pencernaan. Nah, tahun 1989 Fuller mengartikan probiotik sebagai suplemen pangan atau pakan, karena juga bisa untuk pakan, yang berupa mikroorganisme hidup yang memiliki efek yang menguntungkan bagi inang yang mengkonsumsi melalui keseimbangan mikrobiota saluran pencernaan. Ya. Nah, senada dengan itu, Havenar dan kawan-kawan tahun 1992 menyampaikan bahwa probiotik sebagai kultur mikroorganisme tunggal atau campuran yang dapat diaplikasikan pada hewan atau manusia yang memiliki efek menguntungkan melalui perbaikan sifat-sifat mikrobiota komensal pada saluran pencernaan. Nah, FAO WHO tahun 2001 itu mendefinisikan probiotik ada sebagai mikroorganisme hidup dalam jumlah yang cukup. Jadi ada kata-kata dalam jumlah yang cukup yang telah dikonsumsi yang setelah dikonsumsi dapat memberikan manfaat kesehatan. Nah, demikian. Jadi kalau kita menyebutkan suatu itu makanan itu makanan probiotik, itu mestinya makanan itu harus berisi mikroorganisme yang hidup ya mikroorganisme probiotik yang hidup dalam jumlah yang cukup.
dan setelah dikonsumsi dapat memberikan manfaat kesehatan tambahan yang berasal dari probiotik. Ya, seperti kita lihat banyak sekali produk-produk ya, seperti Yakult, yogurt yang berprobiotik. Nah, sehingga syaratnya mikroorganisme probiotik itu harus dalam kondisi hidup saat dikonsumsi, ya, dan dia mampu berkolonisasi di dalam kolon, ya, jumlahnya cukup dan membawa manfaat terhadap kesehatan. Ya, jadi kalau hanya ada probiotiknya tetapi jumlahnya tidak mencukupi, ya, dan tidak dapat memberikan manfaat kesehatan, yaitu sesungguhnya bisa tidak masuk kategori sebagai probiotik. Mundur ke belakang ya, itu konsep tentang peranan bakteri hidup pada kesehatan itu disampaikan oleh Mekinov, itu ilmuwan dari Rusia ya, yang dia bekerja di Institut Pasteur Paris tahun 1907, itu menyampaikan postulatnya bahwa orang Bulgaria itu memiliki sehat karena pada konsumsi susu yang difermentasi oleh Bacillus itu memberikan efek efek yang menguntungkan bagi mikrobiota kolon. Namun ini sebenarnya tidak seluruhnya benar ya, karena sekarang bahwa bakteri pada fermentasi yogurt itu kan tidak diperkirakan tidak mampu bertahan pada saluran pencernaan. Oke, nah kemudian lebih lama lagi ya, ini seperti di Abraham dari kitab Kejadian 18:8 itu ada tertulis bahwa kemudian diambil dadih atau ger dari susu serta daging anak lembu yang telah diolah lalu dihidangkan. Jadi itu sudah ada yang namanya susu yang menggumpal atau dadih ya. Kemudian juga pada Kekaisaran Romawi, Plinius juga merekomendasikan konsumsi produk susu fermentasi untuk mengatasi masalah gastroenterik. Nah, ini dari sini manfaat mengenai susu fermentasi terhadap kesehatan tubuh itu sudah ada sejak zaman dahulu. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kita disebutkan bahwa biotik itu adalah mikroorganisme hidup yang dapat memperbaiki, meningkatkan kesehatan konsumennya ya dengan memperbaiki mikroflora kalau dikonsumsi dalam jumlah cukup ya, sehingga probiotik itu kalau diintroduce ke dalam pangan itu bisa menjadi pangan fungsional ya, berarti. Nah, karena itu pangan fungsional, masuk dalam pangan fungsional, jadi itu tetap sebagai pangan, bukan obat ya, sehingga dapat dikonsumsi seperti layaknya mengkonsumsi pangan lainnya. Manfaat mengenai probiotik bagi kesehatan saya kira sudah banyak diinformasikan ya, bahwa probiotik itu akan memfermentasi dalam kolon sehingga dia akan menurunkan pH intestinal, memberikan manfaat yang baik terhadap mikroflora intestinal, menstimulasi respon imun ya, diketahui juga dapat mencegah atau juga bisa diberikan untuk treatment diare ya, menurunkan kolesterol, juga meningkatkan yang laktos intoleran, misalnya seperti itu. Jadi banyak manfaatnya. Nah, kalau kita lihat dari produk-produk probiotik yang ada ya, itu kita sebenarnya bisa kelompokkan itu umumnya ya, beredar itu produknya adalah dari fermentasi, jadi produk fermentasi susu ya, yang merupakan produk yang harus disimpan pada suhu dingin ya,
tetapi juga sudah berkembang menjadi produk-produk lain selain fermentasi seperti es krim, juga produk-produk yang diisi ruang. Nah, ini tentu saja menyangkut tadi bahwa itu harus hidup, itu menjadi penting karena ini masing-masing produk ini disimpan pada kondisi suhu yang berbeda-beda. Nah, jadi bagaimana dengan yogurt? Apakah yogurt itu merupakan produk probiotik? Karena kita tahu bahwa yogurt itu mengandung atau merupakan produk fermentasi asam laktat, ya, produk fermentasi susu oleh bakteri asam laktat yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, kalau kita lihat itu kalau itu hanya merupakannya berisi Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, ini kan merupakan probiotik. Tetapi kalau di dalam yogurt itu berisi bakteri probiotik, nah itu yogurt itu menjadi produk probiotik. Tapi tidak semua yogurt itu mengandung probiotik. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu melihat dari label di kemasan itu bakterinya atau mikroorganisme yang ada di situ itu apa saja, ya, sehingga bisa tahu apakah itu probiotik atau bukan. Nah, ada mungkin istilah lain lagi yang kita sering dengar adalah prebiotik, probiotik, prebiotik, dan simbiotik. Nah, berbeda dengan probiotik, prebiotik itu sesungguhnya merupakan senyawa atau bahan kimia yang terkategorikan atau termasuk dalam food grade, bukan obat juga, tapi memiliki manfaat kesehatan yang terukur. Nah, tapi manfaat itu bukan karena bahan ini diserap dalam darah atau karena aktivitasnya, ya, dan tidak memberikan dampak negatif. Apa manfaat kesehatan dari prebiotik itu? Itu terjadi melalui kemampuannya mengubah komposisi atau aktivitas mikrobiota usus dengan mekanisme fermentasi. Nah, jadi kalau prebiotik itu dikonsumsi seperti tadi dengan probiotik, itu tidak dicerna oleh enzim pencernaan, ya. Nah, tetapi dapat difermentasi oleh bakteri baik yang ada di dalam kolon, sehingga itu akan memberikan efek yang baik pada saluran pencernaan, ya, karena bakteri itu akan tumbuh dan menghasilkan misalnya short-chain fatty acid, sehingga pH-nya menjadi turun. Nah, sehingga banyak produk juga yang mengkombinasikan probiotik dengan prebiotik, ya, sehingga disebut sebagai simbiotik. Nah, dengan memadukan ini itu akan memberikan makanan, ya, probiotik itu akan menjadi makanan bagi bakteri baik atau bakteri probiotik tersebut, ya, sehingga dengan kombinasi ini akan lebih efektif, ya. Nah, kalau kita lihat tadi kembali bahwa produk-produk probiotik itu banyak atau mulanya atau sebagian besar itu adalah dari produk-produk susu yang difermentasi, ya. Kita harus memperhatikan apakah itu produk probiotik atau itu produk makanan fermentasi. Jadi kalau misalnya contohnya itu selain Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus juga terdapat misalnya Bifidobacterium lactis BB12 atau Lactobacillus acidophilus LA5. Nah, berarti itu termasuk makanan atau probiotik. Nah, atau yang strain tunggal seperti Yakult, ya. Jadi bisa strain tunggal, bisa strain campuran. Nah, jadi yang saya kira kita semua kenal, ya, atau salah satu pionir dari produk probiotik itu adalah Yakult, yang merupakan produk probiotik dari susu, ya, cara fermentasi susu skim menggunakan strain khusus
yaitu Lactobacillus casei shirota. Jadi di sini ada strainnya itu shirota, ya, yang foundernya itu adalah Dr. Minoru Shirota. Itu kita bisa melihat dari kemasannya itu akan difermentasi, kemudian ada yang untuk memberikan rasa dan natural flavor, dan ada sel hidup yaitu Lactobacillus casei shirota atau strain shirota sebanyak 10⁸ CFU per mililiter. Nah, bagaimana? Apakah tadi dikatakan bisa orang senaan? Nah, ini hasil penelitian kami ya dengan Pak Jufri dan Pak Nurhanto, ini mencoba mempelajari recovery dari Lactobacillus casei strain shirota itu dari orang Indonesia yang sehat yang mengkonsumsi produk yang mengandung Lactobacillus casei strain shirota ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, apa yang kita lihat ini sebelum mengkonsumsi Lactobacillus casei strain shirota dan setelah 10 hari mengkonsumsi, kita bisa melihat bahwa terjadi kenaikan yang tajam pada jumlah Lactobacillus casei shirota ini pada feses orang Indonesia sehat tadi, ya. Berarti ini kan probiotik ini mampu melewati barrier di saluran pencernaan, ya, dan hidup tumbuh. Nah, kalau kita lihat awalnya sebelumnya ini tidak ada. Jadi ini bukan merupakan seperti yang tadi disampaikan putri saya bahwa Lactobacillus casei shirota ini bukan merupakan penghuni saluran kita mengkonsumsi langsung hanya akan meningkat. Nah, konsumsinya itu terjadi penurunan. Jadi ada yang langsung turun aja, tetapi ada menjadi tidak ada ya, ini range-nya ya. Ada yang langsung tidak ada, tapi juga ada yang masih mengandung Lactobacillus casei shirota ini di level 10,4, bahkan ada yang 10,6. Jadi bervariasi. Kemudian kalau dilihat ini bagaimana dengan Enteropathis E. coli maupun coliform, ini terjadi penurunan ya. Ini kita melihat bahwa ada variasi di sini antar individu ya, tetapi ada penurunan ya. Kemudian setelah berhenti menggunakan ya tadi probiotik itu harus ada bukti-bukti ya yang menunjukkan bahwa kemampuan dia sebagai probiotik gitu. Nah, kembali kita di sini melihat lagi di sini bahwa tadi probiotik itu jumlahnya ya harus cukup dan well defined strain. Jadi strainnya itu harus diketahui dengan baik ya, sifat-sifatnya. Dihitung dengan menggunakan kita melihatnya sebagai colony forming unit ya. Karena tadi itu merupakan strain dependent ya, maka ini perlu diidentifikasi di tingkat strain dan juga di karakterisasi ini. Jadi tidak bisa kita hanya mengklaim probiotik tanpa ada bukti-bukti ilmiahnya. Nah, ini sekarang ada istilah probiotik adalah strain spesifik ya. Manfaatnya tadi apa itu probiotik sudah saya sampaikan tadi bahwa itu mikroorganisme hidup dalam jumlah cukup yang kalau dikonsumsi memberikan manfaat kesehatan. Syaratnya bila tetap hidup
waktu dikonsumsi sampai ke kolon jumlah cukup membawa manfaat. Nah, tapi dari konsensus ada tambahan ya dari International Scientific Association for Probiotic and Prebiotic ya tahun 2014 itu mengusulkan bahwa probiotik itu tidak hanya mikroorganisme yang hidup, tetapi merupakan strain yang teridentifikasi dengan baik, well-defined strain. Nah, jadi strain. Nah, apa itu strain? Strain dalam ilmu taksonomi adalah kelompok organisme yang terdapat dalam spesies yang sama. Ya, kalau Bacillus casei, strain Shirota, ya, itu Shirota karena founder dari Yakult itu Dr. Minoru Shirota. Atau Lactobacillus yang banyak juga ditemui ya probiotik di pasaran adalah Lactobacillus rhamnosus Gigi. Gigi itu berasal dari Profesor Burbah dan Profesor Goldin yang banyak melakukan penelitian ini. Nah, atau Lactobacillus reuteri DSM. Nah, di mana DSM merupakan culture collection di Jerman. Nah, manfaat dari masing-masing probiotik ini ya, ini bisa ditelusuri dari publikasi. Jadi bakteri probiotik ini harus dibuktikannya itu dengan secara ilmiah, dengan riset dan itu dipublikasikan. Nah, ini tadi berbagai macam probiotik ya, semua ada strainnya, tidak ada yang namanya hanya Lactobacillus plantarum saja ya, tapi pasti ada strainnya. Nah, probiotik adalah strain dependent. Jadi sifat karakter keunggulan dari produk probiotik itu tergantung dari strain probiotik yang digunakan. Nah, bagaimana kita bisa tahu strain probiotik itu keunggulannya? Ya harus diteliti. Makanya kalau kita searching itu banyak sekali hasil-hasil penelitian yang menggunakan Lactobacillus rhamnosus Gigi misalnya. Nah, itu strain itu karena Lactobacillus rhamnosus yang lain mungkin ya tidak sama gitu. Ya. Jadi kalau Lactobacillus rhamnosus Gigi itu sudah diketahui keunggulannya macam-macam, itu tidak berarti semua Lactobacillus rhamnosus itu juga mempunyai keunggulan yang sama dengan Lactobacillus rhamnosus Gigi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kita bisa melihat di sini dari konsensus bahwa mikroorganisme hidup itu kalau probiotik itu bisa masuk sebagai suplemen ya, atau medical food juga bisa sebagai food. Non oral probiotik juga ada, cuma masuk dalam kosmetik ya sekarang, di dalam untuk kulit dan sebagainya, untuk animal ya. Nah kalau non probiotik itu berarti fermented food ya, tidak, di mana mikroorganisme yang ada di dalamnya itu tidak diketahui dengan pasti ya kemampuannya, karakteristiknya seperti itu. Nah, ini contoh. Jadi ini apa kemampuan, keunggulannya dari masing-masing mikroorganisme. Kalau kita lihat contohnya ini rhamnosus Gigi itu banyak sekali untuk treatment acute infection diarrhea children, ya, prevention of antibiotic associated diarrhea children. Nah, dan recommended dosisnya pun berbeda-beda, gitu ya. Nah, ini banyak sekali kalau kita lihat seperti ini. Oke, jadi perlu ada bukti yang bisa berupa publikasi. Ini banyak sekali kita bisa lihat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah makanan fermentasi juga merupakan makanan probiotik? Apakah misalnya tape, kefir, dade, ya, dan produk fermentasi lainnya itu juga makanan probiotik? Apakah bakteri asam laktat yang ada pada kefir, ada pada dade itu juga probiotik? Apakah Saccharomyces cerevisiae pada juga probiotik? Nah, ternyata makanan fermentasi yang mengandung bakteri hidup itu tidak dapat dikategorikan sebagai makanan probiotik bila kandungan mikroorganismenya tidak jelas, ya, tidak jelas apa kemampuannya dalam berkolonisasi, dalam ya, kemampuannya yang dalam memberikan efek kesehatan.
Nah, tetapi kalau makanan fermentasi itu ditambahkan probiotik, bisa menjadi makanan probiotik. Gitu. Nah, jadi karakteristik probiotik, mikroorganisme probiotik, ya itu bisa dari human origin ya, karena itu berarti dia hidup ya di saluran pencernaan. Tetapi dari produk-produk makanan fermentasi juga banyak. Kemudian juga harus berstatus GRAS, ya. Kemudian mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan seperti kemampuan antimikrobia, ya, mempunyai kemampuan metabolisme untuk hal-hal yang diinginkan baik, tidak patogen, ya, dan sebagainya. Itu menjadi persyaratan mikroorganisme probiotik. Nah, sehingga di dalam pengembangannya untuk diintroduce ke dalam pangan, ya, selain asal usulnya identitasnya harus jelas, ya, juga sampai genus, spesies, strainnya, kemudian dia juga harus ini fisiologi aspeknya tahan terhadap saluran pencernaan dan gerak empedu, ya, dapat berkolonisasi, mempunyai aktivitas antimikrobia, mempunyai aspek untuk yang menguntungkan bagi kesehatan, ya, juga dari sisi safety-nya dan dari sisi teknologinya, karena ini nanti proses pengolahannya itu apakah bisa mempengaruhi viabilitasnya. Jadi mikroorganismenya itu yang tinggi viabilitasnya, stabilitasnya, ya, sehingga diperlukan teknologi untuk melindungi si bakteri probiotik atau sel probiotik itu dalam proses pengolahan. Nah, ya, untuk jumlahnya juga ya, yang karena kita inginkan tuh yang penting waktu dikonsumsi, ya. Jadi bisa diperhitungkan proses pengolahannya itu bagaimana. Artinya di dalam proses pengolahan itu harus dilihat kalau terjadi penurunan, nah berapa yang harus diintroduce, karena intinya itu adalah jumlah yang pada waktu dikonsumsi itu 10⁻³ sampai 10⁻7 sampai 10⁻8 CFU per gram. Nah, kalau kita lihat di dalam aplikasinya tadi, ya, ini tadi persyaratan tadi ya, dia harus tahan terhadap barrier di saluran pencernaan dan jumlahnya cukup. Nah, bagaimana produksi probiotik itu bisa macam-macam ya. Jadi bisa saja probiotik itu diproduksi sebagai biomasa, ya, kemudian diintroduksi ke dalam makanan, ya. Bisa juga kalau dia mempunyai kemampuan untuk memfermentasi, dia digunakan sebagai starter culture seperti pada produk Yakult. Nah, tetapi produk-produk bisa juga strain probiotik itu dimasukkan ke dalam produk fermentasi, tetapi tetap prosesnya menggunakan starter dari untuk fermentasi itu. Jadi fermentasi menggunakan kultur starter yang umumnya, kemudian ditambahkan probiotik, demikian. Nah, juga bisa berupa nanti powder itu bisa dimasukkan ke dalam berbagai makanan, ya, atau bisa juga sebagai suplemen. Di dalam kita lihat dari rute, ya, dari mulai produksi probiotik, ya, ini dia harus stabil ya sampai di konsumsi, ya. Jadi biasanya diuji di sini dulu. Kalau ini sudah memenuhi, nah di sini nanti harus tetap diikuti, dipelajari karena beda-beda proses pengolahan yang berbeda, jenis pangannya yang berbeda, itu mungkin juga akan mempengaruhi viabilitas dari bakteri probiotiknya. Nah, jadi gambarannya itu adalah probiotik itu dengan sifat-sifat yang sudah dimiliki tadi keunggulannya, dan kemudian dalam proses pengolahan maupun packagingnya itu dipengaruhi oleh physical dan chemical condition yang ada di dalam proses pengolahan itu, ya. Kemudian di dalam produk pangannya itu juga akan dipengaruhi oleh nutrisi yang ada di situ, kadar oksigennya, juga moisture-nya, AW-nya. Nah, ini bisa mempengaruhi, termasuk adanya interaction inhibitory atau protection. Nah, belum selesai sampai di situ, di storage-nya, penyimpanan. Nah, ini physical condition-nya, suhunya bagaimana? Apa? Karena ini juga bisa terjadi penurunan jumlah viabilitas selnya, ya.
Jadi dari sisi probiotiknya ini harus diperhatikan mulai dari strainnya, proses produksinya, fermentasinya, kemudian pengolahannya, ya, atau penyiapan si probiotik itu, apakah perlu dilindungi dengan mikroenkapsulasi, ya, dan penyimpanan. Nah, setelah dikonsumsi, ini dia harus bisa melewati barrier yang ada pada saluran pencernaan. Nah, kalau kita lihat kultur-kultur probiotik yang ada, yang di pasaran ini semuanya diproduksi atau dari luar ya, yang banyak seperti dari Chris Hansen, itu banyak sekali ya, atau dari Danone dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan probiotik yang indigenous, yang asli dari Indonesia? Nah, ini Bu Trisha ya dan tim ini sudah melakukan lama sekali mengisolasi berbagai macam bakteri asam laktat dari berbagai sumber di Indonesia, banyak sekali, dan sudah dilakukan seleksi, eksplorasi, dan dipelajari sifat karakteristik fungsionalnya. Nah, ada beberapa yang merupakan kandidat probiotik. Nah, yang sekarang kami sedang banyak teliti itu adalah Lactobacillus plantarum DAT 13. Nah, itu tadi saya sebutkan bahwa masing-masing kandidat atau probiotik itu harus kita pelajari fungsinya. Nah, kami telah melakukan penelitian dengan Lactobacillus plantarum ini, ternyata Lactobacillus plantarum ini mempunyai kemampuan juga sebagai kultur starter, ya. Dia mampu ternyata pertumbuhannya ya ke ini ke sudah. Oh kok ini oh ya sudah ya. Oke. Nah, maaf ya. Jadi kita sudah pelajari ya menggunakan eh, ya kita sudah pelajari ya, karena kalau nanti yang akan diproduksi untuk pangan itu persyaratan halal itu penting ya. Kemudian persyaratan bahwa produk probiotik itu harus apa ya gampang digunakan, dan kemudian dia juga viabilitasnya tinggi, sehingga kami sudah ini meneliti selama 4 tahun ya. Kemudian waktu itu juga bekerja sama dengan PT Yami ya, ada Bu Yani ya di sini. Terima kasih Bu Yani. Nah, ini kita sudah berhasil memformulasi media yang sudah mendapatkan sertifikat halal juga, dan ini sudah kita bisa produksi skala untuk industri ya, dengan formula media yang sudah kita kembangkan, dan hasilnya itu pun sama ya, serupa dengan menggunakan MRS ya. Tumbuhannya juga bagus, dan kemudian sudah kita cobakan kita produksi dalam bentuk freeze drying maupun dalam bentuk starter liquid. Nah, ini perlu kita lihat, kita teliti viabilitasnya selama proses freeze drying. Nah, ternyata diintroduce ke dalam produk fermentasi susu ya maupun yogurt ini viabilitasnya masih tinggi, sampai dengan kita uji sampai dengan 6 minggu. Tadi juga disebutkan bahwa strain itu kan harus diuji ya, diidentifikasi. Nah, ini Bu Trisha sudah melakukan identifikasi kandidat probiotik indigenous dari Indonesia, dan sudah diujikan juga keamanannya, safety-nya, assessment untuk safety-nya, dan tidak terjadi translokasi dari bakteri probiotik ini. Nah, kemudian ini kita cobakan ya produk fermentasi ya, mengandung Lactobacillus plantarum DAP 13 ya, seperti yang dilakukan pada produk Yakult itu. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Nah, ini ternyata terjadi kenaikan Lactobacillus
plantarum setelah mengkonsumsi produk yang mengandung Lactobacillus plantarum D13. Ini mengindikasikan bahwa Lactobacillus plantarum D13 itu dapat melewati barrier di saluran pencernaan, ya. Nah, ini. Dan yang menarik lagi ternyata Lactobacillus plantarum itu sudah ada di dalam saluran pencernaan kita. Berbeda dengan Lactobacillus casei tadi ya, yang tidak ada waktu kita belum mengkonsumsi. Ternyata Lactobacillus plantarum itu sudah menjadi teman di dalam saluran pencernaan kita, ya. Mungkin dari makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Ini intinya seperti itu, ya. Kemudian nah, setelah diujikan, ya, ternyata ini pada feses ya, itu selama konsumsi itu terdapat brand yang mirip dengan Lactobacillus plantarum D13, ya. Nah, jadi ini merupakan kita bisa lihat langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk bisa menghasilkan suatu bakteri probiotik itu cukup panjang, ya. Selain manfaatnya juga kita harus bisa melakukan mengidentifikasi, mengkarakterisasi, ya, itu secara jelas, ya. Oke, nah saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini produk probiotik indigenous ini terus kita kembangkan untuk diintroduksi ke berbagai produk pangan, ya. Yang itu pun juga masing-masing harus kita teliti efeknya baik terhadap viabilitasnya maupun manfaatnya bagi kesehatan. Saya kira ini Mbak Dina, ya, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Dina.